kami tidak membedakan mana formasi khusus untuk pengangkatan dan mana formasi khusus untuk perpindahan. Artinya bahwa ketika formasi itu dibuka, maka baik pemohon pengangkatan calon notaris maupun pemohon perpindahan dari notaris, mereka akan berebut formasi yang sudah tersedia. Terkait dengan formasi tadi, artinya memang tidak ada pembeda mana formasi untuk pengangkatan maupun mana formasi untuk perpindahan. Nah, lalu untuk yang pengangkatan sendiri, memang kita juga sudah mengumumkan bahwa terlebih mereka melakukan lodging dan mereka harus melakukan pembayaran PNBP dulu, pembelian voucher. Nah, pembelian voucher itu dilakukan di Simpadu. Itu adalah biaya akses sebesar 200.000 yang harus mereka bayarkan terlebih dahulu. Nah, setelah mereka bayarkan, maka di tanggal 30 mereka akan melakukan pendaftaran secara serentak dimulai jam 6 pagi. Nah, caranya itu adalah untuk pengangkatan dan pindah pada saat mereka login, itu mereka harus memasukkan kode voucher dan juga dia daftar dulu, habis daftar masukkan kode voucher yang sudah dibayarkan. Nah, pada saat mereka login itu harus menggunakan user dan password pada saat mereka PPKJN. Nah, ini artinya kalau perpindahan mereka menggunakan password, user password yang memang sudah biasa mereka gunakan pada saat melakukan layanan AHU. Nah, lalu setelah itu untuk pengangkatan, syarat-syaratnya adalah mereka harus melampirkan ijazah S1, ijazah S1 ini sarjana hukum, lalu ijazah S2 adalah magister kenotariatan, lalu harus melampirkan surat keterangan magang. Nah, surat keterangan magang ini memang ada beberapa yang menanyakan, boleh nggak sih kita melampirkan magang bersama? Nah, kalau dari kami, magang bersama bukan syarat, karena magang bersama itu adalah bentuknya biasanya sertifikat. Sertifikat ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh PP ini untuk melakukan evaluasi terhadap calon notaris pada saat mereka magang. Nah, ini sebenarnya kita nggak membutuhkan sertifikat magang bersama. Yang kami butuhkan adalah surat keterangan magang yang isinya adalah keterangan bahwa notaris pemberi magang menerima magang notaris yang calon notaris dalam rentan waktu 2 tahun. Adapun rentan waktu 2 tahun berlakunya masa magang adalah terhitung sejak tanggal kelulusan MKN. Jadi bukan karena ada kondisi yang bersangkutan magang sambil kuliah. Nah, itu kami tidak hitung 2 tahunnya. Jadi tetap kami hitung 2 tahun sejak dinyatakan lulus MKN. Nah, perlu dipahami juga bahwa surat keterangan magang harus diketahui oleh organisasi. Hal ini memang sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang memang mensyaratkan bahwa surat keterangan itu harus dicap. Cap itu maksudnya adalah bahwa bukti bahwa surat keterangan magang itu sudah diketahui oleh organisasi. Organisasi yang dimaksud di sini bisa Pengda, Pengwil, atau PP ini. Nah, lalu selanjutnya adalah surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani. Ada beberapa calon notaris yang menanyakan kepada kami terkait dengan masa berlaku surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Kami kemarin izin Pak Ses, sempat konsultasi juga dengan Pak Ses bahwa disampaikan bahwa masa berlakunya adalah 1 tahun sepanjang tidak disebutkan di dalam surat keterangan rohani. Jadi kecuali kalau dia dinyatakan masa berlakunya, maka kami berpedoman pada surat yang dikeluarkan. Tapi kalau tidak ada masa berlakunya, maka kami menganggap masa berlakunya adalah 1 tahun sejak dikeluarkan. Kenapa 1 tahun? Karena mengingat saat ini masih kondisi pandemi, orang juga ke rumah sakit pastinya juga sangat berhati-hati sekali. Nah, lalu selanjutnya adalah harus
mengisi daftar isian tentunya yaitu nomor UKEN, nomor ujian kodeetik. Nah, ada beberapa kondisi, kalau nggak salah di tahun 2019 itu sudah PPI pengurus organisasi ini sudah tidak mencantumkan tanggal pada UKEN. Mereka menggunakan barcode. Jadi kemarin kami juga sempat komunikasi dengan TI bahwa untuk yang tidak ada nomor UKEN-nya, maka cukup ditanda di tanda garis datar saja. Itu untuk nomor UKEN-nya. Nah, ada pertanyaan juga bahwa bagaimana kalau seandainya pada saat pendaftaran di tanggal 30 nanti UKEN-nya belum keluar. Nah, untuk kondisi seperti ini tentunya karena memang UKEN itu disyaratkan, maka kalau yang tidak ada UKEN-nya pasti tidak dapat kami proses. Itu yang untuk UKEN. Lalu yang selanjutnya adalah terkait dengan sertifikat PPKJN. Sertifikat PPKJN, syukur alhamdulillah terakhir pelaksanaan PPKJN gelombang 678, teman-teman TI sudah mengeluarkan sertifikat. Sehingga untuk mereka yang akan melakukan pendaftaran di tanggal 30, tadi informasi dari teman-teman TI dipastikan mereka sudah bisa ikut mendaftar juga karena katanya sudah bisa cetak sertifikatnya. Itu untuk yang PPKJN. Nah, setelah lalu NPWP, KTP, lalu akta kelahiran, itu juga memang ada beberapa menanyakan karena kondisi yang juga disampaikan oleh Pak Ses tadi, bahwa kondisi yang mungkin posisinya sudah jauh dari tempat dikeluarkannya akta kelahiran, sehingga tidak memungkinkan mereka contohnya untuk kembali ke daerah asal, sehingga ada beberapa di antara mereka yang memang menggunakan legalisasi dari kantor notaris. Dan mohon izin Pak Ses untuk kondisi seperti itu, ini kita perkenankan. Nah, lalu setelah seluruh dokumen, tadi ijazah juga sudah saya sampaikan, kalau nggak salah ijazah S1, S2, namun ini tidak bisa legalisasi notaris tentunya, karena memang harus legalisasi dari perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang mengeluarkan. Nah, dari seluruh dokumen yang tadi sudah saya sampaikan, tentunya ini harus dilakukan pengiriman. Nah, bukti pengirimannya itu adalah resi pengirimannya harus diupload ke akun notarisnya. Kenapa perlu diupload? Ini perlu diupload ini adalah sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah melakukan pengiriman dokumen, sehingga itu nanti pastinya akan secara sistem akan terbaca di subdit notariat bahwa dokumen itu sudah dalam pengiriman. Nah, namun dapat kami pahami dari pengalaman kami yang sebelumnya, tidak semua calon notaris memahami kondisi ini. Sehingga untuk mereka yang memang tidak melakukan upload secara mandiri, maka teman-teman di notariat yang melakukan penerimaan dokumen itu akan mengupload dokumen ke dalam pengiriman dokumen. Itu untuk yang kasus tertentu. Ini artinya kalau mereka tidak bisa upload resi pengiriman, berarti akan dibantu oleh teman-teman notariat. Nah, itulah dokumen pendukung yang harus dilampirkan oleh calon notaris. Nah, adapun daftar isian, ini juga yang sering sekali dipertanyakan, adalah ketika misalnya mereka akan melakukan pendaftaran di tanggal 30. Nah, terus pertanyaannya adalah apakah setelah tanggal 30 mereka mendaftar, terus mereka mungkin mendiamkan, mungkin bisa besok lagi dilanjutkan, itu apakah akan berpengaruh terhadap formasi yang akan diambil? Kami sampaikan iya. Karena sebaiknya pada saat mereka melakukan pendaftaran, harusnya step-stepnya itu langsung diselesaikan.
Karena pada saat dia terhenti, jangankan terhenti 1 hari, terhenti mungkin beberapa menit saja, itu akan didahului sama orang lain, sehingga mungkin karena sifatnya adalah berebut formasi, maka ketika dia tidak menyelesaikan seluruh rangkaian pengisian format isian sampai step ke-7 submit, maka itu kemungkinan akan formasinya akan diambil sama orang lain. Jadi diharapkan begitu dia daftar, ikutin seluruh alurnya, lalu submit terakhir. Nah, pertanyaan selanjutnya yang sering kami temui juga adalah terkait dengan daftar tunggu. Di aplikasi sebenarnya kalau dibilang ada disiapkan khusus untuk daftar tunggu, sebenarnya tidak. Tapi secara sistem itu pasti akan dengan sendirinya ketika formasinya memang dinyatakan sudah penuh, maka dia akan secara sistem mengarahkan ke daftar tunggu. Jadi contohnya adalah ketika di Kota Bogor misalnya ada 5, terus di tahun depannya misalnya ada 5 permohonan. Di tahun ini ternyata ada 10 yang melakukan pendaftaran. 5 itu masuk ke dalam dapat formasi. Yang ke-6, pada saat dia mendaftar, dia pasti tidak tahu apakah dia masuk daftar tunggu apa tidak. Nah, jadi pada saat dia melakukan pengisian, tiba-tiba nanti akan muncul bahwa saudara masuk dalam antrian daftar tunggu. Nah, pada saat kondisi seperti itu nanti akan ada terusan pernyataan lainnya lagi. Apakah mau meneruskan daftar tunggu atau akan memilih formasi lain yang diinginkan. Itu. Jadi yang dimaksud daftar tunggu adalah mereka posisinya sama dengan pada saat melakukan pendaftaran. Jadi mereka tetap melakukan daftar isian dari 1 sampai step 7, lalu submit. Nanti sistem yang mengarahkan apakah yang bersangkutan dapat formasi atau masuk ke dalam daftar tunggu. Nah, perlu juga kami sampaikan bahwa misalnya pada saat proses verifikasi dari 5 peserta, lalu ada misalnya daftar tunggu 5 yang sudah mungkin nanti pasti akan ada di sistem urutan daftar tunggu. Dari 5 ternyata ada 1 notaris yang pada saat verifikasi yang bersangkutan gagal. Nah, pertanyaannya pada saat dia gagal, apakah daftar tunggu ini bisa naik sehingga bisa masuk formasi di tahun yang sama? Dalam kondisi seperti ini tidak bisa. Kami juga sudah komunikasi dan konsultasikan dengan TI. Dalam kondisi ada peserta calon notaris yang masuk dalam formasi, namun pada proses verifikasinya mereka salah satunya misalnya digagalkan, apakah formasinya itu dapat diperoleh yang daftar tunggunya bisa naik? Dalam kondisi ini tentu tidak bisa. Kenapa? Karena sistem sudah mengatur tahapan-tahapan mulai dari tanggal pendaftaran 14 hari, tanggal pengiriman dokumen 20 hari, 20 hari sejak tanggal terakhir pendaftaran, lalu tahapan verifikasi 20 hari sejak tanggal terakhir pengiriman dokumen, lalu langkah selanjutnya adalah 7 hari kewajiban pembayaran PNBP pengangkatan sebesar 1 juta terhitung dari tanggal terakhir verifikasi. Karena adanya tahapan-tahapan ini, maka untuk pemohon yang dinyatakan tidak lengkap pemberkasan, itu otomatis tidak bisa digantikan oleh daftar tunggu yang bisa masuk formasi di tahun itu. Namun, ketika ada notaris yang tadi 5 dapat formasi 5 daftar tunggu, dan antara 5 ini salah satunya misalnya ada yang mengajukan mengundurkan diri dalam perjalanannya dalam proses tahapan pendaftaran, salah satunya mengundurkan diri. Nah, ketika ada yang mengundurkan diri, maka daftar tunggunya bisa naik sehingga bisa diproses di tahun 2021. Kenapa bisa naik? Karena pemohon yang mengundurkan diri tidak melalui tahapan-tahapan verifikasi.
Sehingga dengan otomatis secara sistem itu akan menambah. Ketika dia akan menambah formasinya, maka daftar tunggunya bisa naik. Itu untuk yang pengangkatan. Izin Pak Ses, saya lanjut kepada perpindahan. Nah, perpindahan juga tentunya sama sebenarnya. Tahapan-tahapannya juga sama, sudah ditentukan jangka waktu pendaftaran, pengiriman dokumen, pemeriksaan ataupun verifikasi dokumen, dan pembayaran PNBP untuk perpindahan. Cuman mungkin nanti bedanya adalah perpindahan karena memang ada kategori-kategori yang tentunya nanti besaran biayanya disesuaikan dengan tarif PNBP. Nah, mungkin yang untuk syarat perpindahan tentunya adalah mereka harus melampirkan fotokopi SK pengangkatan, fotokopi berita acara sumpah, lalu melampirkan juga rekomendasi baik yang dikeluarkan oleh Pengda, Pengwil maupun PP ini, dan kondite yang dikeluarkan oleh baik NPD, NPW ataupun MPPN. Nah, terkait dengan hal tersebut yang ditanyakan kepada kami adalah misalnya bagaimana jika misalnya ini pendaftaran tanggal 30 sampai tanggal 14 September. Ternyata surat yang bersangkutan adalah kadaluarsa misalnya anggap di tanggal 10 September. Nah, apakah dalam kondisi ini mereka dinyatakan gagal atau tidak? Nah, mengingat proses pengurusan baik rekomendasi maupun rekomendasi Pengda, Pengwil, PP ini maupun Majelis Pengawas mulai dari tingkat daerah, wilayah, pusat memerlukan waktu yang lumayan cukup lama, sehingga pengalaman kami sebelumnya, kalau seandainya dalam kondisi seperti itu, kami berharap yang bersangkutan dapat kami terima permohonannya ketika yang bersangkutan melakukan pendaftaran sebelum habis masa berlaku surat baik rekomendasi maupun konditunya. Jadi kalau seandainya dia habisnya di tanggal 13 September misalnya, sepanjang dia melakukan pendaftaran di sebelum tanggal 13 September, ya pengalaman kami yang sudah-sudah, itu kita terima. Tapi kalau seandainya masa berlakunya tanggal 13 September dia sudah habis, atau anggap masa berlakunya tanggal 10 September sudah habis, lalu mereka melakukan pendaftaran di tanggal 11 aja, itu kami nyatakan tidak dapat kami teruskan. Artinya gagal itu untuk kondisi-kondisi yang perpindahan.